kita langsung lanjut ke materi. Di sini saya akan membahas tentang materi hukum pajak. Apa sih hukum pajak itu? Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban negara sebagai pemungut pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, secara sederhana, hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara negara baik yang bersifat mengikat maupun memaksa agar pajak dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, materi selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup hukum pajak yang dimana membahas semua hal yang berkaitan dengan aturan pemungutan pajak oleh negara, termasuk hak dan kewajiban antara pemerintah serta wajib pajak. Secara umum meliputi yang pertama ada objek pajak, terus ada subjek pajak, ada tarif pajak, ada tata cara penanganan pajak, ada hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan fiskus, saksi perpajakan, dan yang terakhir ada hukum pajak material dan formal. Nah, hukum pajak material sendiri yaitu mengatur apa yang dikenai pajak, siapa yang wajib bayar, dan berapa besarannya. Terus yang kedua ada hukum pajak formal, yaitu mengatur tata cara pelaksanaan hukum pajak, seperti cara menghitung, melapor, membayar, hingga penagihan. Jadi, ruang lingkup hukum pajak sangat luas, tidak hanya soal berapa pajaknya, tapi juga mengatur keseluruhan proses hubungan hingga penagihan hukum di bidang perpajakan. Dasar hukum pajak di Indonesia yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 23A. Yang kedua ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Yang ketiga ada UU Pajak Penghasilan PPH, Pajak Pertambahan Nilai PPN, Pajak Bumi dan Bangunan PBB, serta Bea Materai. Lalu yang terakhir ada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksanaan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama, menurut lembaga pemungut, pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Yang kedua, menurut sifatnya, pajak langsung dibebankan langsung kepada wajib pajak dan pajak tidak langsung dibebankan pada pihak lain. Dan yang terakhir, menurut objek pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada subjek dan objek pajak. Nah, untuk subjek pajak itu terdiri dari beberapa kelompok, yaitu orang pribadi, badan usaha, warisan yang belum terbagi, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, mereka itu adalah pihak-pihak yang dikenakan kewajiban pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Sementara itu objek pajak itu mencakup berbagai hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, kayak penghasilan yang diterima, barang dan jasa yang diperdagangkan, kemudian tanah dan bangunan yang dimiliki, transaksi tertentu, serta kegiatan ekonomi lainnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai objek pajak. Dengan memahami subjek dan objek pajak ini, kita tuh dapat mengetahui siapa yang wajib membayar pajak dan atas apa pajak tersebut itu harus dibayar. Nah, untuk yang selanjutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, wajib pajak itu memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Namun, wajib pajak juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, kayak informasi, mengajukan keberatan, banding, kemudian restitusi, dan juga perlindungan hukum. Nah, selanjutnya ada sengketa pajak dan penyelesaiannya dan cara penyelesaiannya. Nah, sengketa pajak itu dapat muncul dikarenakan
perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui tiga hal. Yang pertama ada keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, kedua banding di pengadilan pajak, ketiga ada peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Oke, mungkin cukup itu saja materi dari kelompok kami. Nah, kemudian sedikit analisis dari kelompok kami. Jadi di Indonesia itu cara penyelesaiannya dalam sengketa pajak lebih sering menggunakan banding di pengadilan pajak. Karena di sini tuh disebut lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kenapa bisa paling efektif? Yang pertama itu memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, merupakan tahap akhir yang mengikat. Maksudnya itu di sini, jadi putusan pengadilan pajak itu kan bersifat final, sehingga tidak bisa diganggu, digugat oleh otoritas pajak. Nah, dengan demikian, wajib pajak bisa benar-benar mendapatkan penyelesaian akhir atas sengketa tanpa harus khawatir ada perubahan di kemudian hari. Kemudian alasan yang ketiga itu prosesnya fokus pada pembuktian. Nah, dalam proses banding itu wajib pajak diberi kesempatan untuk yang pertama memberikan bukti tambahan, yang kedua menghadirkan saksi, yang ketiga menjelaskan perhitungan atau argumen hukum. Nah, jadi proses ini membuat penyelesaian itu lebih adil karena keputusan didasarkan pada pembuktian yang lebih komprehensif, bukan hanya pemeriksaan administrasi. Kemudian yang keempat itu menjadi penyeimbang kekuasaan fiskus. Nah, sebelum banding, proses keberatan itu biasanya ditangani oleh kantor pajak yang sama yang menerbitkan ketetapan pajak. Nah, banding ini menjadi mekanisme check and balance karena diputus oleh lembaga peradilan yang berdiri terpisah dari DJP atau Dirjen Jenderal Pajak. Nah, kemudian alasan yang kelima itu ada memberikan ruang koreksi secara menyeluruh. Jadi peradilan pajak itu dapat mengoreksi besaran pajak, saksi administrasi, prosedur pemeriksaan, dan dasar hukum yang ditetapkan oleh fiskus. Nah, kemudian untuk alasan terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitasnya itu lebih tinggi. Nah, sidang banding itu bersifat terbuka untuk umum kecuali hal tertentu ya. Nah, jadi prosesnya tuh terdokumentasi dengan jelas sehingga lebih transparan dibandingkan tahapan sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya itu mengapa banding di Indonesia itu paling efektif? Karena banding dalam sengketa pajak itu dianggap paling efektif karena menyediakan forum yang independen, objektif, terbuka, dan berorientasi pada pembuktian sehingga memberikan hasil yang memiliki kepastian hukum dan rasa keadilan yang lebih kuat bagi wajib pajak. Nah, selanjutnya ada bagaimana peran pajak terhadap pemerataan ekonomi jika subjek pajak mencakup orang pribadi, badan usaha, dan BUT. Apakah menurut Anda semua subjek pajak memiliki kemampuan bayar yang sama? Jelaskan. Nah, jadi pajak tuh membantu pemerataan ekonomi karena orang pribadi, badan usaha, dan BUT semuanya ikut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Tapi kemampuan bayar mereka jelas tidak sama. Penghasilan tiap orang berbeda, laba tiap perusahaan juga beda. Makanya sistem pajak dibuat progresif supaya adil. Nah, terus selanjutnya ada dalam proses banding di pengadilan pajak, sejauh mana beban pembuktian berada pada wajib pajak dan kapan Direktorat Jenderal Pajak dapat dianggap melanggar asas equality of arms. Dalam banding di pengadilan pajak, beban pembuktian terutama ada pada wajib pajak untuk menunjukkan bahwa ketetapan DJP salah. DJP dianggap melanggar asas equality of arms kalau mereka punya keunggulan yang tidak adil, misalnya tidak memberi akses dokumen atau informasi yang dibutuhkan wajib pajak untuk membela diri.
Bila daerah menetapkan tarif pajak melebihi batas maksimal yang diatur oleh UU HKPD atau UU PDRD, maka pungutan pajak tersebut bisa dianggap ilegal atau melanggar hukum karena bertentangan dengan UU. Jadi dari pemerintahan daerah itu tidak bisa menaikkan pajak semaunya karena udah tertulis di dalam UU dan ada asasnya. Lalu karena bertentangan dengan UU sebagai norma yang lebih tinggi, karena hal itu juga diatur oleh UU dan juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, tidak bisa hanya karena otonomi daerah. Lantas daerah bebas menetapkan tarif sesuka hati. Mereka terikat oleh ketentuan UU. Jika terjadi pelanggaran semacam itu, pemerintah pusat atau pihak yang berwenang dapat menindak melalui mekanisme pengawasan dan sanksi, misalnya pemotongan dana sesuai aturan UU dan konstitusi. Lalu apakah warga bisa menuntut pemerintahan daerah karena jalan rusak atau fasilitas rusak? Sebenarnya warga itu tidak bisa menuntut langsung karena meskipun mereka sudah membayar pajak, tidak ada aturan yang memberikan hak langsung menggugat karena pajak itu kan wajib ya, bukan kayak biaya layanan lah istilahnya. Namun bukan berarti pemerintah bisa bebas aja gitu. Jadi masyarakat juga masih bisa lapor, misal ada fasilitas yang rusak atau jalanan rusak, itu bisa melapor di web lapor.go.id. Lalu bisa pengaduan ke Dinas Pekerjaan Umum atau PU, lalu bisa ke Ombudsman RI, bisa ke DPRD juga bisa. Dan ini itu tertera di UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemda wajib menyediakan pelayanan dasar dan infrastruktur. Terima kasih.